Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah bersama-sama melalui video YouTube pada hari ini, Minggu pertama Prapaskah, tanggal 5 April 2020. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Yang pertama adalah tata ibadah ini digunakan di rumah dan mengikuti anjuran pemerintah dan majelis sinode untuk tidak mengadakan ibadah-ibadah di gereja untuk sementara waktu dalam mengatasi penyebaran virus corona. Dan yang kedua, untuk pelayanan firman GPIB Sola Gratia Batu Licin memfasilitasi jemaat dengan membuka channel YouTube yang diberi nama GPIB Sola Gratia Batu Licin. Dan yang ketiga, bagi jemaat yang kesulitan dalam koneksi internet, dalam ibadahnya dapat membaca Sabda Bina Umat atau SBU. Baik, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita. Pada hari ini, dan selamat beribadah di minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Markus 1 ayat 17 sampai 18. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 yang menyatakan, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Demikianlah pembacaan perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, kami akan mendengar firman-Mu. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Lukas 6
ayat 37 sampai 38 yang menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Aleichem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar ataupun membaca tentang flu Spanyol, juga dikenal sebagai pandemi flu 1918. Flu Spanyol adalah pandemi influenza mematikan yang luar biasa, berlangsung dari Januari 1918 hingga Desember 1920. Ia menulari sekitar 500 juta orang, atau sekitar 1/4 populasi dunia saat itu. Jumlah korban yang meninggal dunia diperkirakan antara 17 juta sampai 50 juta. Sehingga menjadikan flu Spanyol salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Pandemi flu Spanyol tersebut juga menimbulkan berbagai hipotesis dari para ahli tentang negara mana yang menjadi sumber pertama atau epicentrum flu Spanyol. Ada yang bilang dari Amerika, Inggris Raya, Tiongkok, atau Austria. Jemaat kasih Tuhan, tentu saja hipotesis jauh berbeda dengan menghakimi. Tetapi menghakimi sering menjadi beda tipis dengan memberikan penilaian. Contohnya, ada pendeta yang salah memberikan ayat. Misalnya Filipi 4 ayat 7. "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Padahal seharusnya itu terdapat di Filipi 4 ayat 5, bukan ayat 7. Jika kita hanya menilai, maka kita akan berpikir seperti ini. Oh, mungkin Pak Pendeta atau Bu Pendeta capek sehingga melakukan sedikit kesalahan. Namun jika kita menghakimi, maka kita akan berpikir seperti ini. Payah, masa pendeta salah baca ayat, lulusan STT mana? Gitu kok jadi pendeta. IPK-nya di bawah 2 kali ya. Jemaat kasih Tuhan, berhati-hatilah dalam menghakimi orang lain, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Kita perlu menegur kesalahan orang lain, betul. Tetapi jangan menghakimi. Bila kita menghakimi, kita pun akan dihakimi. Jemaat dikasih Tuhan, menghakimi dalam bahasa Yunani disebut thesaurus, yang berarti memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan, dan mengadili. Menurut banyak teolog atau pakar perjanjian baru, kalimat "janganlah kamu menghakimi" dalam bacaan kita hari ini sangat besar kemungkinannya ditujukan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang yang segolongan dengan mereka, yang satu, menganggap diri sendiri benar. 2, terlalu gampang dan cepat menyalahkan orang lain tanpa mengetahui seluruh persoalannya lebih dahulu. Kita bisa bandingkan dengan Yohanes 7 ayat 24. Yesus berkata,
Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dan yang ketiga, mengecam tanpa kasih atau tanpa belas kasihan. Kita bisa bandingkan dengan Yohanes dan Yakobus yang ingin menurunkan api dari langit ke atas orang-orang Samaria. Itu bisa kita baca di Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Dalam salah satu komentar, Pulpit Commentary, mengatakan bahwa penghakiman seperti ini mempunyai kecenderungan untuk menghancurkan orang daripada memperbaiki. Yang keempat, membesar-besarkan kesalahan orang lain. Dan yang kelima, merasa senang pada saat bisa menemukan dan mengecam kesalahan orang lain. Jemaat kasih Tuhan, seorang teolog terkemuka dunia, Profesor Lloyd Jones, dalam tafsirannya memberi contoh penghakiman yang dimaksud oleh Yesus, yaitu orang Farisi yang berdoa di bait suci dalam Lukas 18 ayat 11 yang berkata begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai." Jemaat kasih Tuhan, beberapa alasan untuk tidak menghakimi, tentu saja maksudnya menghakimi secara salah ya. Ini konteksnya menghakimi secara salah. Kenapa kita tidak boleh menghakimi secara salah? Satu, kita sendiri punya banyak kesalahan. Bahkan mungkin kesalahan yang lebih besar. Dalam Lukas 6 ayat 41-42. Bandingkan juga dengan Roma 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Dan yang kedua, tidak menghakimi merupakan ciri seorang murid Kristus. Yang ketiga, orang yang menghakimi akan dihakimi. Dan balasan ini datang dari manusia dan dari Allah. Dan yang keempat, sebelum menghakimi, koreksi diri sendiri. Dikatakan Lukas 6 ayat 41-42, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Jemaat kasih Tuhan, contohnya begini. Saat menonton pertandingan sepak bola, kita melihat pemain gagal memasukkan bola ke gawang. Lalu kita berkata, bodoh sekali. Sudah dibayar mahal oleh klub, kok tidak bisa mencetak gol? Seseorang di dekat kita mungkin akan berkata, kamu aja yang main kalau kamu bisa lebih baik darinya. Atau mungkin kita mengkritik orang yang melayani Tuhan. Ini salah, itu salah, dan sebagainya. Sementara itu kita sendiri tidak punya pelayanan. Atau kita mengkritik orang yang berkhotbah, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Sementara kita jangankan berkhotbah, mengajar sekolah minggu atau menjadi pemimpin liturgi saja tidak mau. Atau bila orang lain berdoa panjang-panjang, kita anggap dia berlebihan, sok rohani. Namun bila kita yang berdoa panjang, kita beralasan terbeban bagi jiwa-jiwa. Atau bila orang lain tidak pernah memberi, kita anggap dia pelit. Namun bila kita tidak memberi, kita beralasan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberi. Nah, jemaat kasih Tuhan, marilah kita saling menunjukkan kasih seperti yang Yesus ajarkan. Kalaupun ada yang berbuat salah, ampunilah dan tegur, nasihati, serta ajarlah orang tersebut, bukan menghakimi. Apalagi dalam dunia yang saat ini sedang dicengkeram oleh apa yang kita kenal dengan coronavirus COVID-19. Banyak orang yang mengalami ketakutan, kepanikan, kesedihan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, karena kehilangan mata pencaharian. Bahkan
ketakutan kalau dirinya akan tertular coronavirus. Jemaat dikasih Tuhan, dalam situasi yang sekarang ini bukan saatnya lagi bagi kita untuk menghakimi, mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi tunjukkan kasih Tuhan bisa dengan berbagai macam cara. Misalnya membantu pemerintah dalam hal mencegah semakin masifnya coronavirus, mendoakan pemerintah, mendoakan para medis yang berjuang bertaruh nyawa dalam mengobati dan merawat pasien yang terjangkit COVID-19. Atau mendoakan pasien yang terjangkit COVID-19. Mendoakan mereka yang terpaksa kehilangan mata pencaharian. Karena kita semua tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi yakinlah bahwa Tuhanlah yang memegang hari esok. Karena itu serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang menyatakan bahwa kita tidak tahu hari esok, tetapi tangan Tuhan pasti memegang kita semua. Tak ku tahu hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini secara khusus kami jemaat-Mu, PB Sola Gracia Batu Licin, berdoa untuk wabah atau pandemik virus corona yang masih sampai saat ini di hampir 190 negara dengan sudah memakan korban ribuan. Tolong ya Tuhan, kami mohon secara khusus karena ini sangat mengganggu dalam seluruh aspek kehidupan saat ini. Kiranya dengan pertolongan-Mu wabah pandemi coronavirus bisa berakhir. Dan juga kami tetap berdoa untuk para medis, para pakar yang sedang mengusahakan vaksin anti coronavirus, maupun para medis yang sedang merawat, mengobati pasien COVID-19. Tuhan tolong mereka juga, jaga lindungi sehingga mereka juga terhindar dari terjangkitnya
coronavirus. Dan mereka yang telah terjangkit boleh Tuhan pulihkan. Dan secara khusus kami yang masih dalam keadaan sehat, ya Tuhan, hindarkanlah. Kami juga tak putus berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkati dari Bapak Presiden sampai aparat terendah dalam usaha mengantisipasi maupun untuk mengatasi wabah coronavirus ini. Tolong Tuhan berikan hikmat-Mu, kekuatan, perlindungan. Terima kasih Tuhan secara khusus untuk jemaat-Mu. Kau berkati kami semua. Jemaat GPIB Sula Gracia Batu Licin, para simpatisan maupun para pendengar. Kau berkati kami satu demi satu. Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu kekuatan kami, Kau tahu kelemahan kami, Kau tahu sukacita, duka cita. Kau tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan untuk kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan boleh jamah, pulihkan, sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah jadilah kehendak-Mu. Kami terakhir kami kesalahan kami, juga mengampuni dosa kepada kami. Jangan lupa kami mencoba, lepaskan kami jahat. Kalau punya kerajaan aku sampai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.